Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kebetulan hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lebih kurang 13 pertanyaan ya, nanti kita jawab ya. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan adalah latihan-latihan darat, lalu video-video yang saya pernah buat sebelumnya itu semua sudah saya taruh di deskripsi di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jadi teman-teman sudah bisa ngelihat ya apa yang dibutuhkan ya, di situ diklik ya. Oke, karena saya juga nggak bisa setiap kali ngingetin ya, tapi sudah saya buatkan linknya, jadi teman-teman tinggal klik ya. Yang saya rasa penting ya, karena kan saya tahu beberapa pertanyaan yang sering muncul, jadi itu yang saya taruh ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama nih di sini. Nah, saran saja coach, kalau bisa pakai tongsis, tongkat eksis ya lah, tongsis lah kalau lagi bikin konten biar gak pegel tangannya, gonta-ganti jadi mempengaruhi suara coach. Juga pakai speaker yang dijepit di baju biar lancar suaranya, karena pas coach ganti tangan suaranya jadi agak jauh ya. Oke, jadi kemarin kan gini ya, karena saya suaranya kan habis, jadi makanya saya ketika saya ngomong itu terdengar pelan gitu loh ya. Tapi kalau memang masih terdengar pelan ya, sering terdengar pelan ya, beberapa teman-teman juga sudah sarankan saya untuk pakai mic ya. Cuman saya maunya tunggu channel ini berkembang dulu ya, dan pun sederhana lah ya, nggak mesti harus ngedit sana ngedit sini lah ya. Karena kan jujur di YouTube ini kan sebenarnya saya juga pengennya bantu teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Jadi makanya ada channel ini gitu loh ya. Dan saya peruntukan untuk ya khusus lebih ke renang ya. Jadi channel saya ini saya peruntukan khusus untuk teman-teman yang mau berbagi untuk renang di pengetahuan di renang ya. Terima kasih ya sudah memberikan masukan. Nah, di sini ada pertanyaan berikut ya. Nah, siang coach, mau tanya soal suplemen atau vitamin buat anak-anak yang rutin latihan renang dan untuk persiapan lomba. Putri umur 10 tahun dan putra umur 6 tahun. Nah, Bapak Ibu kalau memberikan pertanyaan, tolong memberikan pertanyaan yang jelas ya. Jadi kayak misalnya putra atau putri, lalu umurnya berapa, lalu kendala-kendalanya apa gitu ya. Jadi saya bisa tahu dan saya bisa lebih banyak informasi yang saya kaji, yang saya terima, lalu ya saya bisa mengkaji apa yang harus saya jawab gitu ya. Nah, kalau untuk anak, kita sebut dulu anak putra umur 6 tahun ya, kita bahas per satu-satu bagian. Sebelum itu Bapak perlu ketahui dulu, anak umur 6 tahun sebenarnya badan itu punya metabolisme yang cukup bagus ya, 6 tahun, karena kan dia baru beranjak dari balita umur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Nah, 6 tahun ini dia nggak mesti harus langsung Bapak kasih suplemen yang gimana-gimana. Kalau memang perlu dibutuhkan ya sudah Bapak kasih. Tapi kalau anak umur 6 tahun saya rasa nggak butuh suplemen yang terlalu mendalam, atau maksudnya yang susu protein, lalu multivitamin, BCAA, lalu habis itu masuk kreatin, lalu apa gitu ya. Nah, itu kan kita ibaratnya memforsir badan dia untuk bekerja lebih keras gitu loh. Sedangkan badan dia, ya organ-organ yang ada di dalam tubuh dia ini, contoh seperti ginjal, lalu habis itu ada lalu ada lambung ya. Nah, kalau Bapak kasih vitamin ya itu kerjanya kan jauh lebih berat gitu loh ya. Jadi Bapak observasi dulu ya, betul dia latihan rutin, betul kecapean. Tapi kalau kecapeannya wajar untuk persiapan lomba, katakanlah
dia persiapan lomba capeknya sedikit, ya mungkin Bapak ambil dari makanan alami ya. Contoh misalnya Bapak kasih ikan, berarti udah tambah protein. Bapak kasih ayam, itu udah tambah protein. Atau Bapak kasih daging merah, yaitu daging sapi ya. Nah itu pun proteinnya jauh tinggi ya. Tapi Bapak jangan kasih susu protein yang maksudnya yang instan dan alami gitu loh ya. Nah saya sih sarankan ya, boleh, tapi sebisa mungkin mendapatkan yang lebih alami. Karena apa? Ketika dia lebih alami, maka badan akan lebih cepat mencernanya ya. Jangan Bapak berpikir katakan, oke, karena temen saya minum susu protein umur 6 tahun ya Bapak kasih juga gitu loh. Bapak tahu dulu pengetahuannya sebelum Bapak memberikan gitu loh ya. Dan saya rasa umur 6 tahun nggak usah suplemen deh, vitamin pun nggak perlu. Bapak observasi dulu, karena apa? Anak umur 6 tahun itu kalau dia latihan habis katakanlah 2000 sel badan yang ada di dada, otot-ototnya, maka dia ketika istirahat dia akan tumbuh lagi 2 kali lipat 100% ya. Katakanlah dia hilang 2000, berarti dia akan tumbuh lagi 4000. Karena apa? Anak kecil semakin kecil umurnya semakin cepat tumbuhnya gitu loh ya. Jadi jangan dipecahin dulu rutin dari aktivitas badan itu selama dia kuat. Kalau memang dia sudah butuh yang namanya suplemen ya sudah ya, Bapak konsultasi ke dokter. Kalau memang dokter bilang oke, mungkin dia anak ini kurang darah, mungkin Bapak bisa salah satunya beri penambah darah atau kayak sekarang kan banyak tuh, kayak misalnya contoh aja ya Sangobion atau Durol atau apa ya. Nah kalau dia diperlukan ya, tapi kalau nggak diperlukan ya nggak usah gitu loh. Nggak mesti harus langsung berpikiran harus pakai vitamin gitu ataupun suplemen gitu loh. Nanti ketika dia udah masuk umur 12 tahun 13 tahun itu silakan mau dikasih, baru disesuaikan di situ ya, supaya badannya tumbuh juga normal gitu loh. Maksudnya tidak isi badan itu semua dari kecil udah vitamin semua gitu loh ya. Paham ya? Jadi ini yang perlu diketahui ya. Jangan ketika anak kecil udah langsung seisi badan itu udah vitamin semua gitu loh ya. Kalau bisa dia senatural mungkin ya paling bagus gitu loh. Karena pertumbuhan dia juga kita harus pikirkan ke depannya sampai dia umur 18 tahun. 18 dikurangin 6, 12 tahun. Masih ada 12 tahun pertumbuhan loh. Jadi makan yang paling alami ya. Sama dengan Putri Pak. Kalau Putri umur 10 tahun mungkin sudah boleh kalau memang rasa kurang boleh ditambahin katakanlah multivitamin yang ringan dulu gitu loh. Maksudnya nggak usah yang harus yang khusus untuk atlet atau gimana, tapi yang umum saja dulu, hanya untuk membantu pemulihan lah katakan ya. Kalau Putri umur 11 tahun saya rasa baru benar-benar diperlukan ya, karena udah mulai masuk ke program intinya ya. Oke, itu terjawabkan ya. Pertanyaan ketiga di sini langsung. Nah, minta sarannya coach untuk melatih anak usia dini, terima kasih. Nah ini dari video minggu lalu ada ketinggalan satu pertanyaan ya. Saya jawabnya di terakhir ya, tapi saya agak buru-buru ya, jadi setelah jawab cuman berapa detik habis itu tutup. Nah ini sekarang saya bantu ya, minta saran untuk melatih anak usia dini, terima kasih. Nah kalau anak usia dini kita pikirin dulu awalnya dari kaki dulu tendang ya, karena kan kalau kita usia dini lah katakan umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu masih dini, masih sangat-sangat muda. Nah jadi kita fokus di kakinya dulu ya, dan wajar kalau kaki lebih kenceng dari ketika dia berenang. Karena apa? Kita latih dulu kakinya yang kuat, karena itu untuk kedepannya. Dan pikirin yang namanya long term athlete development, yaitu pengembangan atlet jangka panjang. Jangan pikirin atlet ini dini kita langsung sikat karbit langsung kita jadikan atlet gitu. Jangankan itu, anak-anak yang ada di klub Wahoo saat ini yang kita latih ya, itu saya malah meyakinkan mereka dengan datang dengan latihan yang benar-benar mereka perlukan aja, misalnya drill ya atau kaki. Nah
Mereka nggak mesti harus mengerjakan program berapa kali berapa gitu loh. Maksudnya program yang katakanlah kita forsir langsung masuk ke program 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 gitu ya. Nah, saya lebih sarankan untuk anak-anak drill dulu supaya stroke-nya benar, baru ketika nanti dia udah siap, katakanlah putra 13 tahun, putri 11 tahun, nanti baru kita latih ya. Jadi itu saran saya ya untuk anak-anak yang jangka panjang. Setiap kali di klinik juga seperti itu, mau dengan Coach Albert, mau dengan Coach Felix, mau dengan pelatih-pelatih Vina level 1 ya kayak Coach Chris, Vina level 2, lalu Coach Sergio Lopez, PRSI A, lalu habis itu dulu dengan Kak almarhum Lukman Yuda, itu sama juga. Semua adalah bicara mengenai pembinaan renang jangka panjang ya, pembinaan atlet jangka panjang. Karena renang itu adalah olahraga jangka panjang, nggak bisa kita katakan oh nanti ini kita karbit habis itu jadi terus langsung bisa masuk ke nasional. Iya kalau dia bisa bertahan, dan itu nggak semua anak ya. Kalau 1.000 anak ya 1.000 anak itu semua gagal kan gitu, kan sayang gitu ya. Padahal Indonesia kan punya potensi yang sangat-sangat besar sekali ya. Oke, berikut pertanyaannya, pertanyaan keempat ini kayaknya ya. Selamat sore Coach, izin bertanya, kombinasi tangan dan kaki dan pengambilan nafas itu berapa kali gerakan tangan, kaki, dan kepala diputar mengambil nafas untuk melatih anak putra dan putri mulai 8 sampai 13 tahun. Nah, itu namanya breathing control. Breathing control itu sudah saya jawab di video sebelumnya sih sebenarnya ya. Cuman saya video sebelumnya kan agak buru-buru ya, jadi jawabnya cuma sedikit. Nah, breathing control ini ada 21, 31, 51, 71, 91, paling banyak sih 91 ya, dan itu lungbuster biasanya digunakan untuk namanya hypoxia ya, hypoxic. Nah, yaitu tahan napas ya, lalu habis itu diafragma paru-paru akan makin besar, maka kekurangan oksigen, kita akan kekurangan oksigen ketika ngerjakan hypoxia itu, dan kita biasanya akan merasa agak pusing ya karena kita kekurangan oksigen. Nah, kalau breathing control itu boleh disesuaikan aja Bapak, nggak mesti harus semua anak-anak sama ya. Jadi berapa kali pengambilan napas, gerakan tangan dan kaki, kepala putaran. Nah, untuk mengambil napas lagi kembali. Nah, ketika kita ngerjakan 21 ya, itu biasanya kan kita jarak panjang tuh. Misalnya kalau untuk berenang 1.500, 3.000 meter, 5.000 meter, 10.000 kilometer. Nah, lalu 10 kilometer, lalu 800 ya, mungkin 800. Nah, itu butuh yang namanya 21. Jadi satu kanan, satu nafas, satu nggak nafas, satu nafas, satu nggak nafas. Jadi namanya 21. Satu nafas, satu nggak nafas, satu nafas, satu nggak nafas ya. Nah, kalau 3 itu berarti tarikan tangan, satu kanan, satu kiri, satu kanan, baru nafas lagi kiri. Nafas kiri 1, baru 2 dan 3. Lalu kanan lagi 1, 2, 3, baru kiri lagi ya. Kalau 31 itu kanan kiri, kalau 51 juga kanan kiri. Nah, kalau pertanyaan apakah 41 boleh? Boleh. Jadi 4 tarikan tangan, satu tarikan nafas. Itu namanya 41 ya. 41, 51. Tapi sepengetahuan saya umumnya 21, 31, mulai dari 21 sih. 11 kan itu kalau baru mulai belajar berenang ya. Jadi 21, 31, 51, 71, 91. Kalau memang mau buat 11.1 ya silakan ya, tapi 11.1 itu udah lungbuster, itu udah hypoxia, udah buat yang senior banget ya. Nah, sekarang pertanyaan kelima ya. Nah, Coach, ada gak latihan darat untuk anak usia 7 sampai 12 tahun? Ada Pak. 7 sampai 12 tahun berarti kan itu kalau di bawah 11 tahun kan KU4 ya. Nah, kalau untuk KU3 itu juga ada. Nah, itu sudah ada di deskripsi di bawah deskripsi, teman-teman tinggal cari KU3 dan KU4 ya. Itu sudah ada latihan daratnya, dan jangan lupa juga stretchingnya ya, stretchingnya untuk KU4, KU5. Kalau KU5 kan itu tambahan ya, biasanya itu mungkin 9 ke bawah itu ya, umumnya seperti itu. Nah,
Pertanyaannya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, izin bertanya coach, saya perenang otodidak. Saya suka lihat video drill dari coach, sangat membantu saya dalam berenang. Pertanyaan saya, mohon dibantu. Saya masih kesulitan waktu bernafas menggunakan butterfly strokes. Dan kadang bingung posisi tangan waktu catch bagaimana ya. Ada drill khusus coach mungkin untuk membantu kesulitan saya. Terima kasih sebelumnya. Kesulitan saat bernafas berarti saat naik gini ya. Kadang bingung posisi tangan waktu catch bagaimana. Ada drill khusus coach mungkin untuk membantu kesulitan saya. Nah, kalau untuk saat ambil nafas itu berarti ketika tarikan tangan itu harus dibantu dengan tendangan kaki. Jadi teman-teman bisa naikin kepalanya ke atas ya. Saya akan contohin ya salah satunya ya. Jadi kesulitannya kan ada di ketika tarik tangan depan ini, catch, dan ketika ambil nafas ya. Nah, ingat kalau catch ini kita bisa latih dari single arm. Jadi kita tarik tangannya seperti ini, lalu habis itu drive ke belakang ya. Jadi kaki kupu, tangannya satu, single arm tarik ya. Jadi ketika tarikan tangan itu jangan lupa ini siku tinggi, catch, habis itu drive ke belakang ya. Itu akan membantu gerakan tangan catch-nya ini ke depan, jadi siku tinggi. Jadi langsung dari depan ya, dari depan di catch langsung ke belakang ya. Jadi tarikannya siku tinggi seperti ini ya, tarikan awalnya. Habis itu baru tambah dengan tendangan kaki, baru bantu ke depan, sorong ya. Jangan lupa badan nggak usah naik terlalu tinggi, tapi yang penting adalah sorong ke depan ya. Jadi tarik dan tendang, boom, depan ya. Nah, ambil nafas juga sama. Ketika kita tarik tangan tanpa kita tendang kaki, ini maka akan turun kepalanya. Kalau mau naik kepalanya maka harus tendang kaki, boom ya, supaya bisa membantu yang namanya ambil nafasnya. Paham ya? Nah, kalau drill khusus itu berarti saya sarankan single arm ya. Boleh cari di video drill saya itu ya, single arm drill kalau untuk bantu catch. Lalu ada namanya half strokes. Jadi dia tarik sampai setengah, chest belly, habis itu recovery ya. Posisi tangan waktu catch ya, itu ya tadi ya, sama bernafas ya. Oke, pertanyaan ke-7. Nah ini sebenarnya bukan pertanyaan sih ya, cuman itu kan lari sprint 15 meter, pernah saya upload short ya. Tapi di sini ada yang menjawab gini, hewan aja tahu gitu loh. Nah, teman-teman, saya harap ya, ini namanya Cipta Tatski 4083. Nah, kalau misalnya nggak mau komentar ya sudah, maksudnya ya nggak usah harus tidak beretika bagus lah gitu ya. Maksudnya ya kalau nggak mau jawab ya sudah, nggak mesti saya paksakan untuk jawab. Tapi kalau mau jawab ya jawab dengan ya sepengetahuan teman-teman lah ya. Jangan juga jawab hewan aja tahu gitu loh. Jadi kan etikanya di mana gitu loh, maksudnya. Dan saya kan nggak buat yang aneh-aneh juga, dan channel ini kan memang khusus untuk peruntukan untuk
teman-teman yang bertanya lah gitu loh. Kalau nggak mau ya silakan ya, nggak usah ditonton juga ya, maksudnya nggak usah, saya kan nggak paksakan teman-teman untuk nonton juga kan gitu ya. Kalau teman-teman mau nonton ya silakan, kalau mau kasih komentar ya kasih komentar yang lebih berharga lah kan gitu ya. Nah jadi kalau komentar pun itu komentar yang beretika lah ya, minimal ya, karena kan kita bukan orang mana-mana juga, maksudnya kecuali saya buat konten yang enggak gitu loh ya, baru ya teman-teman ya silakan ya. Kalau kontennya masih masuk akal ya tolong jangan di ini ya, oke? Nah, coach bagi pengalaman mengelatih teman-teman cerebral palsy, double plagia, kekakuan satu tangan dan satu kaki, belajar renang gaya bebas awal. Kaki sih menurut saya harus dibiasakan tendangan kaki, putaran tangan dengan hand rotation ya. Lalu habis itu usahakan dia stretching, jadi dia tidak kaku, satu. Lalu kedua, biasakan dia dengan tendangan kaki ya, mau itu mulai ajar dari tendangan di dinding, lalu duduk di lantai tendang kaki, ataupun tendang dalam air pakai board, misalnya 10 kali 100 kakinya, terus saja jalanin. Mau dia jalan pelan nggak apa-apa, tapi pelan-pelan tambah lama-lama tambah kenceng ya. Berarti ini NPC ya, cerebral palsy double plagia itu biasanya ada kecatatan di bagian tangan dan kaki ya. Jadi itu ada juga yang namanya quadriplegic ya. Jadi empat-empatnya, ada yang kaku, ada yang kecil ya, itu namanya plagia ya. Nah ini kebetulan saya belajar dari NPC karena kan saya pegang semua atlet, jadi bahasa Latinnya saya juga sambil ikutin ya, karena kan ada yang sebut, ada yang ini, jadi kita tahu ya. Dan kadang itu dari dokter sih, biasanya kan kita cek ke dokter ya. Nah lalu di sini pertanyaan ke 10 ya, 9 ya, 8 ya, 6, 3, 9. Coach, apa aja latihan penguatan kaki untuk gaya bebas? Kalau penguatan kaki maksudnya untuk di darat apa di air ya? Kalau di darat kalau di darat boleh squat ya, jongkok berdiri, terus boleh lunges yang kayak dorong ke depan, mundur, dorong ke depan, mundur, dorong ke depan, mundur. Nah itu namanya lunges. Lalu habis itu penguatan kaki untuk gaya bebas. Kalau di air ya kita latih terus. Anak-anak tendang kaki misalnya 10 kali 100 setiap hari kita jalankan misalnya ya, kalau yang udah cukup umur. Tapi kalau yang belum cukup umur ya kita jalankan sesuai dengan kerutinan mereka latihan, tapi tetap kita masukin yang namanya 8 kali 100 kaki. Biasanya saya sih masukin setiap minggu beda-beda gayanya ya. Jadi 8 kali 100 minggu pertama bebas, 8 kali 100 minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada ya. Penguatan kaki selain itu ya kita boleh vertical kick ya, tendang gini. Terus kalau di darat ada medicine ball namanya, Swiss ball yang besar. Swiss ball, minta anak-anak untuk posisi push up selalu tendang ke bolanya ya. Itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan berikut. Nah, coach, tanggal 22 dan 24 penatarannya gratis atau berbayar ya? Nah, kalau yang untuk yang PRSI DKI ini berbayar ya, 2.700.000 setahu saya itu sudah diumumkan ya kemarin di grup ya. Lalu undangannya sudah dapat dan berbayar itu ya, berbayar 2.700.000. Lalu itu ada di Cikini setahu saya, di Grand Alia tanggal 22 sampai 24. Itu dekat-dekat sana aja sih ya. Jadi teman-teman kalau mau cari hotel dekat sana kan penginapan tambah biaya. Kemarin sih setahu saya penginapannya ada yang mungkin 200.000 ya, 200.000-an ya. Nah itu kan dekat ya. Jadi teman-teman nggak usah naik kendaraan lagi untuk transportnya. Jadi tinggal jalan kaki sih. Menurut saya ya itu cukup ya. Oke. Di sini juga saya ingin berbagi informasi ya. Ini ada kebetulan ASKA ya level 1 ya. Nah, kategori A nasional itu tanggal 15 sampai tanggal
ya, tanggal 15 sampai tanggal 19 di Grand Mercure Kemayoran ya. Itu sudah ada keluar dari PRSI DKI ya, kalau nggak salah PRSI DKI, tapi itu yang pembicaranya adalah si coach Frank Burst sama Mark Russell. Itu dua-duanya dari Amerika ya. Itu bagus ya menurut saya, kalau mau diambil silakan ya. Nah, berikutnya adalah ini. Nah, coach, salam sejahtera dan sehat selalu. Coach, izin bertanya bagaimana cara melatih lecutan pada sprint gaya dada. Soalnya kalau saya sprint gaya dada seperti tidak ada luncuran atau seperti tidak jalan. Izin dijawab ya coach. Mohon maaf sebelumnya, saya atlet selam tapi ingin mendalami gaya dada 50 meter untuk tes abadi renang. Nah, kalau untuk ini kan untuk tes TNI atau Polri ya. Jadi gaya dada lecutan kaki adalah kita harus tarik ya, tarik, buang keluar, buka keluar, habis itu buang ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus kaki itu harus begini nih, harus flex gini ya, tidak bisa di point gini ya. Kalau di point gini kita nggak bisa tendang akhirnya ya. Jadi tarik, flex, baru di point ya. Lecutan kaki seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ya itu ya. Jadi lecutan kaki adalah tarik, lalu habis itu dilipat, dilipat ke dalam, habis itu dibuang keluar ya. Itu baru bisa lecut ya. Nah, sama kayak kita pukul kuda seperti itu. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian White, sampai jumpa di video berikutnya. See you next video, bye.